semua keyakinan dia itu, maaf, whatever you are, lu Oke. Kenapa nggak dari tumit gue aja sekalian? Kenapa nggak nyaman dari tumit gue atau dari sikut gue sekalian? Kan gue pernah nyanyi bareng sama dia, walaupun nggak pernah rekaman bareng sama dia, persis gue pernah. Om, mungkin Gue nggak tahu urusan dia pribadi, mungkin ada yang segala macam. Gue nggak ikutan. Teka-teki sosok ayah biologis Ressa Rizky Rosano masih menjadi misteri yang belum terjawab sampai detik ini. Ya, sejak pertama kemunculannya menagih pengakuan kepada Denada, pertanyaan tentang siapa sebenarnya ayah biologis Ressa terus dipertanyakan oleh masyarakat Indonesia. Sampai-sampai berbagai nama ikut terseret-seret dalam pusaran perkara. Apalagi tersirat dalam pengakuan artis lawas Tessa Mariska jika rapper senior Iwaka diduga merupakan ayah biologis Ressa. Dan ketika ditemui secara eksklusif oleh tim Cumi-Cumi, tak berselang lama dari berhembusnya isu tersebut, Iwaka lantas buka suara dan memberikan jawaban atas tudingan tersebut. Yang ngebawa nama gue, yang ngebawa nama gue yang jelas dia nggak gawe tahun itu. Dia nggak tahu gue lagi ngapain, dia nggak tahu gue lagi ngerjain apa. Tiba-tiba dia nggak gaul, dia nggak punya kehidupan, dia nggak punya kehidupan sosial, atau dia nggak tahu. Pasti kita pengen kan ekspresi mengedepankan estetika. kan dokter sampaikan. Jelas tadi mendengar kan. Gue nggak terganggu sama sekali. Gue sama bini gue ketika emang akhirnya, karena bini gue juga tahu baru ketika wartawan nanya ke dia. Gue juga baru tahu itu kemarin ketika wartawan nanya ke dia. Dan apa yang gue lakukan gue nggak tahu. Gue sayang Denada sebagai adik gue sayang banget dia. Oke. Gue tahu almarhumah Tante Emil semua segala macam ketika mereka manggung bareng. Tapi ketika emang ada teori nyamain orang dari kuping dan semua keyakinan dia itu, maaf, whatever you are, lu Oke. Spekulasi terseretnya nama Iwaka ke dalam perjuangan Ressa mengejar pengakuan Denada sejatinya tidak dituturkan secara gamblang oleh Tessa Mariska. Akan tetapi, publik yang ikut bertanya-tanya lantas mengait-ngaitkan ciri-ciri yang disebutkan Ressa kepada sosok Iwaka. Di mana, kala itu Tessa menjelaskan bahwa ayah biologis dari Ressa diduga berasal dari kalangan musisi rap Indonesia. Sorotan kemudian mengarah makin tajam ke sosok Iwaka, usai Tessa menambahkan jika Ressa memiliki bentuk telinga yang sama dengan ayah biologisnya. Lantas, seperti apakah Iwaka menanggapi spekulasi yang bermuara pada bentuk telinganya? kenapa nggak dari tumit gue aja sekalian? Kenapa nggak nyaman dari tumit gue atau dari sikut gue sekalian? Kan itu aja. Sorry, yang punya teori itu, lo nggak punya takut segala macam buat gue. Om Iwa. Dia emang lain, gue nggak tahu. Karena buat gue biasa berteman sama keluarga, sama teman semua segala macam, whatever gitu ya. Gue nggak itu terserah. Tapi ketika emang udah, gua nggak bawa foto, ada foto video gua. Buat gue dengan berbagai teorinya itu, satu kata, Iya dari Ressa. gue nggak kenal siapa dia, gue nggak kenal apapun itu, gue nggak kenal sama sekali siapa dia, gue nggak kenal. Makanya ketika gue banyak sih yang emang akhirnya DM gue nanya semua segala macam dan gue diemin. Karena buat gue ngapain nurunin derajat gue ke sesuatu yang lebih rendah dari gue. Buat gue yang main dari kuping, sorry, itu
Tak hanya dari bentuk telinga, spekulasi terseretnya nama Iwaka juga bermuara kepada jejak langkah mereka berdua di panggung hiburan. Pasalnya, turut beredar pula sebuah narasi yang menyebut bahwa pada akhir tahun 90-an kerap bekerja sama dengan Iwaka yang kala itu pamornya sedang naik daun di dunia musik rap. Namun tak berselang lama, Denada kemudian sempat diduga menghilang dari panggung hiburan selama beberapa tahun. Lantas seperti apakah bantahan tegas dari Iwaka terhadap isu miring tersebut? Gue pernah nyanyi bareng sama dia, walaupun gak pernah rekaman bareng sama dia, persis gue pernah. Om, mungkin Gue gak tahu urusan dia pribadi, mungkin ada yang segala macam. Gue gak ikutan. Gue dari Denada SMA, gue inget banget Denada ketika SMA datang ke tempat gue latihan. Kan kedekatan secara musikal itu nggak melulu harus ke situ. Buat gue, sorry ya, yang punya teori itu dan nggak gaul pada masa itu aja. Kalau lo gaul, lo tahu gimana gue mau kontennya kayak apa. Dan itu yang jelas intinya bukan ada gue. Tiap orang berhak punya kepercayaan masing-masing kok, berhak. Udah itu aja. Udah itu aja. Semuanya semoga sehat, senang selalu. Sebelum nama Iwaka terbawa-bawa, sempat muncul dua nama pria yang ikut dikait-kaitkan oleh masyarakat sebagai sosok ayah biologis Ressa. Dua nama itu adalah aktor senior Adjie Pangestu dan Teuku Ryan. Dan serupa dengan Iwaka, keduanya juga dikait-kaitkan berdasarkan kemiripan fisik yang semu dan jejak langkah di panggung hiburan. Namun untuk Teuku Ryan sendiri, sorotan tampak terasa lebih tajam. Lantaran ia diduga sempat menjalin asmara dengan Denada. Sayangnya, Teuku Ryan belum memberikan komentar apa-apa. Sementara itu, Adjie Pangestu memilih untuk angkat bicara dan menegaskan kalau dirinya Denada tidak memiliki hubungan apa-apa. Mengenal satu sama lain pun tidak. Ya, gue hanya cuma bisa bilang gimana ya, ini kan dunia media sosial ya seperti ini adanya. Ya kita harus mengerti kalau netizen itu seperti itu. Cocokologi, tiba-tiba foto gue diambil dari Google, terus dikasih caption di bawahnya, pacarnya itu 2001 gitu kan. Gue juga agak kaget karena secara personal gue nggak kenal. Pernah ketemu sekali, itu pun sama mantan suaminya dalam acara aja. Kalau main bareng atau telepon-teleponan atau apa tuh sama sekali, kerja bareng juga nggak pernah. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya personal. Cuman ini netizen aja. Aku tahu dari satu platform, terus disambungin sampai ke IG. Sengaja memang gue nggak mau komentar gitu, karena gue juga bingung nanti komentar jadi salah lagi, nggak komentar jadi salah juga. Tapi menurut gue ya itu biarlah permainan di media sosial. Yang penting yang mesti gue bilang, dan gue juga nggak mau bikin klarifikasi di media sosial, pokoknya lewat teman-teman semua mungkin gue hanya bisa bilang gue nggak ada hubungan sama Denada. Gue nggak kenal secara profesional sama Denada, dan gue berharap mudah-mudahan kasusnya Denada dan Ressa itu endingnya dengan baik. Di sisi lain, teka-teki perdebatan sengit tentang sosok ayah biologis dari Ressa juga dibuat semakin mencolok usai adik dari Denada ikut buka suara dan berbagi cerita. Apalagi, lewat kemunculannya, pria bernama Enrico Tambunan itu turut melempar tantangan balik ke pihak penggugat untuk menguak siapa sebenarnya ayah Ressa bila benar mereka sudah mengetahuinya. Dalam kesempatan yang sama, Enrico juga menyuarakan kekecewaan terhadap aksi pihak penggugat yang justru melayangkan gugatan perdata kepada Denada, bukan menagih pengakuan dari ayah biologis Ressa. Oleh sebab itulah yang menjadi kekecewaan saya yang paling luar biasa adalah kalau di dalam podcast itu dibilang tante tahu siapa bapaknya,
kenapa kok tante malah yang tante serang gitu adalah yang malah keponakan sendiri, bukan yang orang lain yang justru dialah bapaknya, dialah yang harusnya memberikan nafkah utama kalau menurut saya. Dialah yang seharusnya bertanggung jawab, tetapi sekarang sudah kakak saya ditinggalin, dan kakak saya harus menanggung beban yang luar biasa, dan sekarang dijatuhkan lagi, bukan malah dilindungi. Karena kalau saya pikir-pikir, kalau misalnya di dalam keluarga lain gitu ya, logisnya adalah kalau sesuatu terjadi seperti itu terhadap apalagi keluarga perempuan, maka semuanya harus melindungi begitu. Ini yang harus bertanggung jawab adalah yang laki-lakinya. Dan yang saya bingung kok, kalau tante tahu laki-lakinya siapa, seharusnya yang diserang yang laki-laki itu. Harusnya justru keponakan sendirilah yang dilindungi. Itu pemikiran saya. Bang Riko ini nggak punya rasional berpikir, apalagi konstruksi hukum, nggak tahu apa-apa, ngomong asal jiplak saja mulutnya itu. Begini, katanya kan seharusnya kan yang bertanggung jawab kan bapaknya. Kenapa kok tantenya dan omnya kok minta tanggung jawab kepada keponakannya? Itu loh, yang dimaksud kan Denada sebagai ibunya. Nah, kalau ada peristiwa itu kan seharusnya kan keponakannya kan dilindungi. Toh dia ibunya. Nah, begini Bang Riko. Jadi konstruksi hukum itu di dalam pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan itu kan bilang bahwa anak itu kan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya, ya. Sebelum frasa itu diperluas oleh Mahkamah Konstitusi itu lewat putusan 46 tahun 2010 itu bahwa bapak biologisnya juga bisa memiliki hubungan keperdataan asalkan memang bisa dibuktikan melalui teknologi dan ilmu pengetahuan. Tantangan yang disuarakan oleh Enrico Tambunan tentunya tidak datang tanpa alasan. Ya, hal itu didasari dari apa yang selama ini disaksikan secara langsung oleh Enrico melalui mata kepalanya sendiri, di mana Enrico menyebutkan bahwa terdapat nama satu orang lelaki yang selalu menjadi pertanyaan di lingkup keluarga. Lantaran menurutnya, selalu terlukis di wajah Denada, perasaan sedih bercampur tekanan tiap kali nama lelaki itu disebut. Lantas mungkinkah semua ini merupakan sebuah aib tuara yang sengaja ditutup rapat-rapat? Lalu kalau saya bicara dengan kakak saya pun jadi kasihan. Entah kenapa saya tidak tahu terjadi apa pada waktu dulu itu, sehingga kalau saya ngomongin masalah seorang laki-laki ini yang kita sekarang, saya bisa mungkin meraba-raba kira-kira siapa orangnya, antara yang mana dengan yang mana, tapi kan tentunya saya tidak tahu secara pasti karena saya tidak di Indonesia. Tetapi setiap kali saya mencoba membawa omongan itu ke kakak saya sangat amat sedih sekali langsung gitu loh. Dia nggak mau bicarain, dia seperti ada, anggaplah bahasa awamnya, sebenarnya saya bukan seorang medical practitioner gitu ya, tapi seperti orang yang PTSD begitu. Kalau ngomongin masalah topik itu dia langsung seperti orang yang mukanya sedih, campur marah gitu, dan nggak mau ngomongin, nggak mau bicarain. Jadi saya juga sangat amat kasihan, seperti ada sebuah sakit hati yang luar biasa begitu. Kalau misalnya saya mencoba membahas tentang atau mencari tahu dan mengkonfirmasi siapa ayahnya. Saya kasihan sekali sama kakak saya. Jadi mungkin kalau saya aja mau diskusi sama kakak saya juga sulit untuk dia speak up, untuk dia menjelaskan. Permohonan saya kepada teman-teman di luar sana juga mohon berikan waktu sama kakak saya. Dia sangat terpukul setiap kali saya berbicara tentang laki-laki ini yang saya tidak tahu siapa, dan dia mudah-mudahan saya berdoa dia segera bisa overcome problemnya dan bisa paling tidak memberikan penjelasan sedikit kepada teman-teman di luar sana, karena itu juga permintaan saya kepada kakak saya. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.